Jangan kotori masyarakat kita yang ingin menjadi anggota Polri dengan perbuatan yang celah yang kemarin viral itu. Tidak hanya kita hukum disiplin kode etik karena dia nembak di atas kuda, masukin ke kandang kuda. Kita kan punya kandang kuda itu tempat kita, biar kapok itu dan tidak berulang kembali. Jelas rekan-rekan sekalian, ulangi kok ragu-ragu itu kamu, jelas. Dan saya tidak akan pandang bulu karena marwah anggota Polri adalah ditentukan pada saat kalian masuk menjadi anggota Polri. Kalau itu sudah kotor, maka barang tidak mungkin anggota Polri kita akan dikotori oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau masih ada anggota Polri kita yang coba-coba nembak di atas kuda, tidak hanya kita hukum disiplin maupun kode etik, masukkan ke kandang kuda itu. Sudah jelas-jelas tidak ada pungutan masuk anggota Polri gratis, masih ditemukan meyakinkan masyarakat bahwa masuk polisi bayar. Malu itu. Jadi saya perintahkan Kabid Propam untuk bertindak tegas. Tidak ada lagi anggota Polri kita yang coba-coba nembak di atas kuda terkait dengan briefing pelaksanaan masuk anggota Polri. Jadi terkait dengan kasus beberapa hari ini yang sempat viral, Kapolda tadi pagi sudah menegaskan tentang komitmen beliau untuk tetap mempertahankan dan tetap melaksanakan prinsip betah dalam proses rekrutmen Polri. Jadi kita kembali munculkan kepercayaan publik terhadap rekrutmen Polri karena memang rekrutmen Polri adalah awal dari polisi dibentuk. Itu tadi penekanan dari Bapak Kapolda dan beliau berkomitmen termasuk juga satuan-satuan pengawas akan diperketat fungsinya. Dan kemarin pun juga sebenarnya itu dalam rangka mempertahankan prinsip betah itu sendiri. Kenapa kok ada OTT? Karena ini kan kegiatan internal sebenarnya. Jadi fungsi pengawasan sudah jalan. Gitu Pak. Peran serta masyarakat mungkin? Ya? Peran serta berapa masyarakat? orang yang sudah dilakukan pemeriksaan? Berapa oknum? Yang sudah dilakukan pemeriksaan dan cukup bukti itu ada 5 orang yang sedang KKEP. Yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yang 2 kompol, 1 AKP dan 2 bintara. Kemudian ada juga yang 2 orang. Ini karena strukturnya, karena jabatannya, yang bersangkutan juga dianggap cukup bukti untuk dilakukan sidang disiplin. Jadi ada 2 orang. Dari Total ada 7 orang. dari bidang mana aja? Ya? Dari bidang mana aja ya? Ada di kesehatan juga ada, kemudian ada di fungsi yang lain juga ada. 2 orang lainnya bintara atau perwira? ASN. ASN ya. Dan Ancaman sanksinya? untuk peran dari non Polri sendiri, apakah juga ada pengusutan? Apa itu Pak? Peran dari non Polri yang Maksudnya apa? yang memberikan uang kepada. Sementara ini masih proses saja, mungkin nanti kita sampaikan selanjutnya. Kalau ancaman sanksinya? Ya kalau sidang disiplin kan ada demosi ada, kemudian patsus juga ada, kemudian penundaan pangkat juga ada. Kalau KKEP ancaman hukuman maksimalnya adalah pecat. Jadi itu KKEP, ya. Jadi Bapak Kapolri juga kemarin sudah sampaikan bahwa beliau akan bertindak tegas dan kita akan breakdown juga perintah beliau di daerah. Untuk kedepannya semoga benar Ya. tidak terjadi lagi. Fungsi-fungsi pengawasan nanti akan dimaksimalkan, ya. Terutama fungsi pengawasan. Tadi disampaikan Pak Kapolda ada yang sudah sidang kode etik, ada Ya. yang belum. Ya. Jelaskan itu berapanya? Ya jadi yang sudah sidang kode etik ada 5, tetapi yang belum itu ada 2 orang. Nanti saya tanyakan dulu ke Propos. Ya. Kalau yang 2 itu apakah salah satu yang anggota Sat Narkoba itu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Belum ya? Itu belum sampai situ ya? Siap,
Jalan.